bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Mission Impossible. Saudara, ini adalah satu pelayanan yang tidak mudah, bahkan adalah mustahil untuk kita bisa melakukannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita butuh akan pencerahan dari firman Tuhan, khususnya di dalam hal pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan melihat hasil kemarin pada waktu kita ada acara Moonkik, ya. Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang keluarga-keluarga yang belum percaya melalui budaya. Saudara-saudara, manusia diciptakan dari debu tanah dan hembusan Roh Allah sendiri. Artinya bahwa manusia terdiri dari fisik, material, dan juga roh atau spiritual. Saudara-saudara, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia mengalami kematian rohani. Apa artinya kematian rohani? Kematian rohani artinya roh manusia terpisah dengan roh Allah Sang Pencipta. Itulah sebabnya sebetulnya ketika Tuhan berkata kepada Hawa, kepada Adam, "Kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati." Ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka tidak mati seolah-olah. Tapi sebetulnya dia mati secara rohani. Dan tinggal tunggu waktunya tiba, mereka akan mengalami kematian yang kekal. Saudara-saudara, itulah sebabnya untuk pelayanan hal-hal yang rohani ini bukan suatu hal yang mudah. Jadi manusia dikatakan terdiri dari debu tanah dan nafas hidup. Dan di dalam Efesus ini dijelaskan, yaitu bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Di dalam Efesus ini jelas sekali bahwa setiap kita mengalami kematian, yaitu kematian rohani. Tetapi di dalam ayat yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup di dalam kematian rohani itu. Hidup dengan mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Tapi puji Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kehidupan kembali. Di dalam ayat yang kelima dikatakan Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, sekalipun kita telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan oleh anugerah kamu diselamatkan. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting yang mendasari kenapa bahwa penginjilan itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Karena ini berkaitan dengan roh manusia, bukan hal yang jasmani, saudara. Kita tahu menurut teori Maslow, kebutuhan manusia ini ada 5 ya. Yaitu tentang aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan fisiologis. Ini manusia bisa penuhi, bisa mencapai. Tetapi bicara tentang hal yang rohani, sama sekali manusia tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya kalau kita bisa memberitakan Injil untuk melayani di dalam masalah rohani, itu sesuatu yang mission impossible. Hanya Tuhan yang memberikan nafas hidup, hanya Dia yang bisa menghidupkan kembali. Bukan kita manusia.
Saudara-saudara, Allah memberikan nafas hidup, jelas tadi dikatakan ya. Dan dialah rohaninya yang mengalami kematian karena pelanggaran dan dosa. Tetapi manusia berusaha untuk bagaimana bisa menghidupkan kerohaniannya sendiri. Tidak mungkin saudara, kecuali Allah yang menghidupkan. Ini yang tadi kita sudah belajar. Saudara, itulah sebabnya satu usaha manusia tidak sanggup untuk menghidupkan kerohaniannya sendiri. Inilah kemustahilan di dalam pelayanan misi. Tetapi saudara, oleh karena salib Kristus, oleh karena Allah sendiri, maka misi itu menjadi misi yang ajaib. Saudara, ada seorang yang bernama David Brainerd. Saya ingin menceritakan kisah seorang misioneri. Di dalam bukunya David Seal, 3 tokoh yang disebut pahlawan misi, yaitu David Brainerd, kemudian William Carey, dan satu lagi Hudson Taylor. 2 tokoh yang terakhir saya pernah menonton filmnya, tapi yang ini saya belum pernah. Ya. Sayang, belum ada yang memutarkan filmnya. Ini seorang pemuda yang ketika umur 21 tahun, dia kuliah di Yale University, dan ketika dia mendengar khotbah, dia adalah seorang yang percaya, dan dia dengar khotbah, tapi dia merasa ini kok nggak sesuai dengan batinnya. Dia merasa hukum Allah itu terlalu tinggi tuntutannya. Hukum-hukum Allah itu kok mintanya tidak boleh ini dan itu segala macam. Dia begitu sulit untuk menerima itu. Lalu apalagi bicara tentang keselamatan. Hanya iman yang bisa menyelamatkan. Wah, lebih-lebih lagi. Masa usaha manusia tidak bisa menyelamatkan? Hanya melalui iman. Yang ketiga yang dia lawan adalah keselamatan adalah kedaulatan Allah. Kalau gitu manusia bagaimana? Dia tidak bisa, batinnya tidak bisa menerima. Tapi saudara, ketika dia bergumul ini, dia kemudian orang yang sangat rajin membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia. Saudara, ketika dia mendengar KKR tentang khotbah-khotbah seperti ini dari Jonathan Edwards dan lain-lain, ya. Jonathan Edwards itu adalah temannya juga, menjadi sahabatnya. Pada waktu itu dia komplain keras. Dia bicara. Ternyata kedengaran oleh pihak pimpinan kampus. Lalu David Brainerd ini dikeluarkan dari kampus. Hanya gara-gara dia mengatakan dia tidak bisa menerima tentang hal-hal ini. Saudara, dia begitu kritis. Ya orang pandai saudara ya. Tetapi pada waktu itu setelah dia sadar, dia minta maaf kepada pihak kampus yang menyelenggarakan KKR itu. Dan kemudian dia diterima kembali kuliah di situ. Dan pada waktu dia kuliah, dalam usia 25 tahun karena sempat tidak kuliah. Lalu dia menyerahkan diri menjadi misioneri. Umur 25 tahun. Jadi tidak selesai kuliahnya. Dan pada waktu dia menjadi seorang misioneri, dia betul-betul dipakai oleh Tuhan luar biasa. Selama 4 tahun dia melayani. Usianya cukup pendek, hanya 29 tahun. Oleh karena dia kena penyakit TBC. Tapi apa yang dilakukan selama 4 tahun? Di dalam 4 tahun itu ternyata hasilnya dicatat ada sekitar 1.000 misioneri yang kemudian mengikut dia. Menjadi percaya, menjadi pelayan Tuhan, mau menjadi misioneri. Dan salah satu yaitu William Carey yang sangat terkenal melayani di India. David Brainerd ini melayani di Indian di Amerika, suku Indian. Kalau William Carey melayani di India kepada orang-orang yang berbahasa Bengali. Setelah kemudian Hudson Taylor melayani di China. 3 tokoh pahlawan misi ini sangat terkenal sampai hari ini. Masih banyak misioneri-misioneri yang luar biasa. Tapi saudara, David Seal ini menceritakan begini. Bagaimana seseorang bisa mendapat panggilan menjadi seorang misioneri atau panggilan untuk memberitakan Injil. Saudara, maka dia mengatakan dia harus mengenal kehendak Allah. Bagaimana caranya dia bisa mengenal kehendak Allah? Kalau dia tidak mengenal Allah. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah kalau mereka tidak mengenal firman-Nya? Bagaimana mereka bisa mengenal firman-Nya kalau mereka tidak membaca firman-Nya? Saudara, ini menjadi satu mata rantai.
Dan bagaimana dia bisa membaca firman-Nya kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Di mana firman-Nya itu berbicara tentang Tuhan. Dia nggak percaya. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita ingin peka akan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, mau tidak mau, saya mengurutkan pertama kita harus percaya Tuhan Yesus. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Yang kedua kita harus membaca firman. Yang ketiga kita harus mengenal Allah melalui firman itu. Karena Allah tidak mungkin dikenal hanya secara wahyu umum. Tapi membutuhkan wahyu khusus, yaitu melalui firman. Dan melalui mengenal Allah, kita akan mengenal kehendak-Nya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saudara, ini begitu penting. Kalau tanpa itu, panggilan akan pemberitaan Injil tidak mungkin dilakukan. Saudara-saudara, kita tahu yang bisa menghidupkan roh adalah hanya Allah. Tapi saudara, di dalam pagi ini kita ingin mencoba merenungkan siapa yang diutus oleh Allah. Kalau tadi kita tidak bisa mengenal kehendak Allah, bagaimana kita peka akan panggilan Tuhan. Bahwa kita ini diutus oleh Allah. Dan Allah Tritunggal lah yang mengutus kita. Saudara, kalau kita belajar dari perjanjian lama, saudara, ada seorang tokoh namanya Yunus. Yunus jelas diutus oleh Allah. Lalu dikatakan, Yunus katakan kepada Niniwe bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Saudara, ini hal yang tidak mudah buat Yunus untuk menyampaikan ini. Oleh karena Niniwe itu bangsa yang begitu kejam. Bangsa Kasdim yang melawan bangsa Israel ketika mereka perang. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Kasdim ini dengan cara dianiaya sebelum mereka dibunuh. Jadi mereka itu begitu kejam. Yunus mungkin takut juga. Tetapi dia juga merasa, Tuhan, kenapa Tuhan orang-orang jahat ini harus diampuni. Saudara, tetapi Tuhan memerintahkan. Itulah kedaulatan Tuhan mengutus Yunus. Yunus menolak, dia pergi makan oleh ikan. Tetapi kesempatan yang kedua, inilah yang kita baca di dalam Yunus 3 ayat 4 dan 5. Lalu Yunus pergi, saudara. Dia pergi ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari, saudara. Alkitab menyatakan sepanjang hari. Seorang diri memberitakan satu poin khotbah yang sangat sederhana. 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Saudara, siapa yang kemudian bertobat? Luar biasa. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Kalau kita membaca selanjutnya, ada sekitar 120.000. Lebih 120.000 penduduk Niniwe itu yang bertobat. Dimulai dari raja, para pemimpinnya. Kemudian para raja dan pemimpin ini memberikan satu maklumat, satu perintah. Supaya mereka semua bertobat, berkabung, berpuasa. Saudara-saudara, dan inilah yang dialami oleh bangsa Niniwe yang kejam tetapi mendapatkan anugerah Tuhan. Yunus diutus di tengah-tengah mereka. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, semuanya manusia dan ternak berselubungan kain kapung, yaitu menyesal. Lalu berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Ini mereka berdoa. Dan bukan hanya berdoa, lalu masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika dikatakan percaya, mereka percaya, itu berarti mereka sungguh-sungguh bertobat. Saudara-saudara, menyesal, berdoa, dan bertobat. Ini 3 hal yang perlu manusia lakukan ketika mengalami kelahiran kembali. Saudara-saudara, khotbah yang sederhana bukan, tetapi tidak mudah. Oleh karena Tuhan yang mengutus, maka ini bisa terjadi. Kalau Yunus sendiri dengan usahanya tidak mungkin, saudara. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Yesus, Sang Mesias itu. Di situ juga dikatakan di dalam ayat 3 dan 5. Maka datanglah seluruh Yudea,
seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka bertobat. Yaitu mereka mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, beritanya juga sangat sederhana. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, rata-rata pengkhotbah yang disuruh oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, khotbahnya kok begitu sederhana. Kalau di mimbar ini panjang-panjang ya. Udah panjang-panjang gak ada yang bertobat lagi. Tapi saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan utus? Saudara, ini menjadi kerinduan kita. Ketika Tuhan Yesus juga mengutus para murid. Ada 70 murid yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian mengutus mereka dua-dua. Dua-dua ini dengan satu maksud pada zaman dahulu adalah menjadi saksi. Tetapi ini juga bagi orang Korea, dua ini penting saudara. Satu yang berbicara, yang memberitakan firman, satu yang berdoa. Ini saling melengkapi, doa dan firman. Saudara, acara mooncake itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada yang berdoa. Kita setiap Kamis berdoa, setiap Kamis. Sudah sekian lama berdoa untuk acara itu. Meskipun sulit untuk membawa jiwa baru. Ayo datang aja sulit saudara. Itulah sebabnya saya mengatakan itu sebetulnya satu hal yang impossible. Tetapi di dalam hari-hari terakhir, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan mau utus orang-orang yang dekat untuk mengajak, bisa saja. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan yang bekerja. Kalau manusia yang bekerja, itu mustahil. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dikatakan menunjuk, lalu mengutus, ini dua hal yang penting. Saudara, kalau saudara tidak dipanggil, lalu saudara tidak diutus, saudara mau memberitakan apa? Apa yang saudara beritakan? Ini hal yang penting. Itulah sebabnya kita perlu satu pengenalan terus menerus. Kita siap siaga, kita siap sedia. Kapan Tuhan panggil? Kapan Tuhan utus untuk pergi kemana saja? Mungkin kepada keluarga yang belum percaya. Tapi kita sudah punya bekal, yaitu firman. Saudara, kalau saudara nggak ada pengenalan akan Tuhan, saudara tidak ada firman yang saudara taruh di dalam hati, Tuhan mau memerintahkan dengan cara bagaimana? Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya dibutuhkan akan satu kontinuitas, satu kelanjutan ketika kita menjadi percaya. Kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, 70 orang ini ketika pulang, saudara, setelah memberitakan Injil, apa yang terjadi, saudara? Mereka pulang dengan gembira. Bahkan mengatakan begini, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Mereka belum pernah menjadi pemberita Injil, sekali memberitakan Injil, roh-roh jahat diusir. Luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, di dalam Yesaya 6 ayat 8, satu panggilan yang sangat indah. Di dalam terjemahan baru kedua, kata aku diganti kita. Ini lebih tepat, seperti dalam bahasa aslinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku ini aku, utuslah aku. Siapa yang dimaksud dengan kita? Kita adalah Allah Tritunggal. Kita bukan Allah dengan malaikat, bukan. Sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ adalah berbicara tentang Allah Tritunggal. Kita kemudian baru tahu Allah Tritunggal itu adalah di dalam perjanjian baru Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebetulnya di dalam perjanjian lama sudah ada. Tetapi tidak sejelas ketika baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa berkat juga sama. Saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini saudara, maka ketika kita diutus adalah karena Tuhan Allah Tritunggal yang memanggil kita, yang mengutus kita. Siapkah kita
untuk dipanggil, diutus oleh Dia. Yang kedua saudara, kalau Tuhan mengutus, Dia sesungguhnya sedang menyediakan anugerah. Anugerah keselamatan, roh manusia yang mati bisa dihidupkan. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita sesungguhnya sedang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan karya Tuhan yang begitu besar. Anugerah Allah Tritunggal bisa dicurahkan. Hal yang impossible dilakukan oleh manusia dengan apapun. Dengan apapun. Karena tadi kebutuhan yang Maslow gambarkan itu semua bisa dipenuhi. Tetapi satu yang tidak bisa dipenuhi, itu kebutuhan rohani. Apalagi sudah mati rohani. Bagaimana orang yang mati rohani bisa tahu tentang kebutuhan rohani? Tidak, saudara. Itulah sebabnya mereka begitu tenang, begitu santai. Ya nggak tahu dia sudah mati secara rohani. Tapi Alkitab dengan jelas menceritakan itu. Hanya anugerah Tuhan yang bisa menghidupkan kembali. Melalui siapa? Kita diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan anugerah itu. Saudara, anugerah itu bicara tentang pengampunan dan hidup kekal. Kasih Allah demikian besar. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dalam ayat 36 dikatakan, siapa saja, tidak peduli, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Entahkah dia orang jahat seperti orang Kasdim, apakah dia seperti Saulus pada waktu mulanya, tidak peduli. Siapa yang percaya, dia beroleh hidup yang kekal, percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya di dalam Roma 6 ayat 23 disimpulkan apa? Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Itu penting. Itulah yang kita beritakan. Ketika kita pergi memberitakan Injil, jangan lupa katakan Yesus Kristus adalah yang dianugerahkan supaya kita percaya. Saudara-saudara, di dalam hidup yang kekal ini dikatakan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus, percaya Yesus, itulah satu anugerah keselamatan. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan itu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan. Saudara, tadi gambar biru Maslow dan rohani. Kalau ini manusia tidak bisa sentuh, saudara. Siapapun, masalah yang rohani ini, baik roh-roh jahat tidak punya kewenangan di dalam hal ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut. Tetapi saudara, di dalam hal ini, pencobaan, tantangan, pergumulan, penderitaan, semua kebutuhan itu bisa menjadi satu serangan yang membuat kita goyah. Tetapi keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, Allah Tritunggal itulah yang menjaga, melindungi roh kita. Oleh karena dialah yang bisa memberikan keselamatan dan pemeliharaan. Sebetulnya hidup kekal itu apa sih, saudara? Hidup kekal adalah hidup selama-lamanya. Betul. Hidup yang kekal itu berarti kita tidak mengalami hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Karena semua diampuni oleh Kristus. Hidup yang kekal itu berarti kita tidak akan mengalami kematian kekal, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, dan juga berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Saudara, keselamatan hidup kekal adalah misi yang sangat penting di dalam dunia ini. Itulah sebabnya bulan misi ini, bulan Oktober ini merupakan bulan di mana kita bersama-sama
menggalakkan satu semangat pemberitaan Injil. Tapi saudara perlu ingat, saudara harus diutus, harus dipanggil, diutus. Kalau tidak, sia-sia semua perkataan kita. Bagaimana kita bisa sadar, kita tahu kita dipanggil atau diutus? Saya katakan tadi, kita siap siaga saja. Kita siap sedia melalui pemahaman firman, pengenalan akan Tuhan. Ada firman yang ditaruh dalam hati kita. Saudara-saudara, Allah Tritunggal dan misi para murid. Di sini sangat jelas sekali. Coba saudara perhatikan warna kuning tadi. Yang warna kuning. Itu tentang Allah kita, Allah Tritunggal. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mau memberitakan Injil kok dicegah? Bukankah ini hal yang baik? No. Tuhan maunya seperti apa, kita lakukan seperti apa. Bukan apa yang kita mau. Kadang-kala kita nggak tahu, ya kita jalan, nggak apa-apa. Nanti kalau Tuhan belokkan, kita harus belok. Kalau Tuhan berkata lurus, kita harus lurus. Saudara, para murid, para rasul ini, ketika memberitakan Injil, mereka coba ke sana. Ke arah tanah Galatia. Tapi rupa-rupanya Roh Kudus memberitahu, jangan. Jangan memberitakan Injil di Asia. Tuhan punya rencana yang lain. Lalu apa yang terjadi? Ayat 7 mereka berbelok. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Satu tempat yang baru lagi. Apa yang terjadi saudara? Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Memang di dalam hal ini ada yang mengatakan Roh Yesus ini bisa berarti Roh Kudus. Tapi saudara, bagi saya dan beberapa penafsir yang lain, ini adalah karya Allah Tritunggal. Karena karya Allah Tritunggal itu dari dulu sampai sekarang masih berkarya. Itulah sebabnya Roh Yesus tidak mengizinkan. Tetapi di dalam ayat 10, saudara, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kok mereka berani mengambil kesimpulan ketika ada orang Makedonia dari seberang, mereka dari Troas, itu ada batasan laut, saudara. Di seberang laut sana ada orang-orang Makedonia yang memakai pakaian orang Makedonia, melambai-lambaikan tangan. Saudara, minta tolong. Saudara, mereka kemudian berdiskusi, mereka rapat. Lalu mereka mengatakan, mereka berdoa, mereka mengambil keputusan akan pergi ke sana, memberitakan itu. Itulah kota Filipi yang pertama kali didatangi oleh para rasul ini. Saudara, ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, ada Allah. Di dalam pemberitaan Injil, anugerah Allah dicurahkan. Saudara-saudara, kita tahu Allah Bapa itu merencanakan keselamatan. Allah Anak atau Yesus Kristus itu menggenapi atau mengerjakan keselamatan. Yaitu dengan mati dan bangkit. Allah Roh Kudus itu melaksanakan atau mengenakan atau menerapkan keselamatan dengan cara melahirbarukan. Secara sederhana mungkin saya mengambil satu ilustrasi begini. Allah Bapa itu sebagai desainer. Kalau ini membuat pakaian, Allah adalah desainer. Kemudian Tuhan Yesus adalah tukang jahitnya yang mengerjakan semua pola dikerjakan sampai selesai menjadi jubah baju. Dan Allah Roh Kudus adalah yang mengenakan, menerapkan kepada orang yang dipilih. Kenakan. Saudara, itulah kerja dari Allah Tritunggal kita. Oleh sebab itu keselamatan itu bukan hanya karya dari Allah Bapa atau karya dari Allah Anak atau karya dari Allah Roh Kudus. Orang kalau tidak memahami hal ini saudara, seringkali menjadi menyeleweng. Saudara. Memang yang diberitakan haruslah Yesus Kristus. Karena ketika satu-satunya nama yang dikatakan. Tetapi pada waktu itu
Allah sudah memanggil kita. Allah Bapa memanggil kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Saudara-saudara, kalau demikian saudara, mengapa kita takut untuk memberitakan Injil? Bukankah Dia yang mengutus kita? Dan juga bukankah Dia yang menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang akan kita beritakan? Saudara, dari pihak kita hanya siap, Tuhan saya mau melakukan penginjilan. Dari pihak Allah. Memang Allah sudah memerintahkan kita. Dan Allah juga yang menganugerahkan. Kalau waktunya tiba, jangan takut saudara. Jangan gentar. Bagaimana dengan gereja kita saudara? Pelayanan pekabaran Injil di GKI Kebayoran Baru. Mungkin Tuhan pakai kita berdua-berdua. Mungkin suami istri, kakak adik, atau dengan sahabat. Kita pergi memberitakan Injil. Saya ingat Expo atau Expo ya. Di Senayan tuh. Istilahnya Expo atau Expo saya lupa. Itu KKR secara duniawi, secara mendunia, bukan duniawi. Secara mendunia. Kemudian kita diutus pergi ke tempat-tempat penginjilan. Dibagi, jika katakan setiap orang pilih teman masing-masing. Berdua-berdua. Saya nggak punya teman, saya pakai teman ya yang ketemu di sana aja. Udah sebagai teman. Pergi kemana? Pada waktu itu tim kami ke Taman Mini. Ada yang ke Ancol, ada yang ke Monas. Mereka tidak tahu, mereka tidak kenal. Tapi karena sudah di setting sedemikian rupa, kita melakukan saja. Nah tiba saatnya saya melayani di waktu berdua berdiskusi bagaimana ya kita mau menginjili di mana. Lalu kita ingat ada kereta gantung. Nah di situ kayaknya lebih enak. Kenapa? Kan itu perjalanan. Pertama tenang. Ya. Lalu yang kedua kita hanya berempat. Mereka berdua, kita berdua. Kita memberitakan Injil lebih leluasa. Saudara-saudara, kenangan itu nggak bisa dilupakan. Sebenarnya banyak kesaksian tentang penginjilan. Tapi saudara, mungkin bisa seperti itu diutus dua-dua seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin kita dipakai oleh Tuhan KKR. Seperti Yunus, seperti Yohanes Pembaptis. Atau mungkin kita melakukan pekerjaan misi seperti David Brainerd. Masih muda, dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat yang besar. Hidupnya lebih pendek dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 33 tahun lebih. Dia cuma 29 tahun. Melayani hanya 4 tahun. Tetapi dampaknya luar biasa. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami. Supaya kami siap sedia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk diutus Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan mau dicurahkan. Dan kami percaya Tuhan ini bukan karya manusia. Bukan karya kami. Manusia tidak dapat melakukan apapun. Itu adalah satu yang impossible. Tetapi Engkau sudah mengubah menjadi satu yang ajaib. Mujizat yang ajaib. Yaitu keselamatan. Oleh karena iman, anugerah di dalam Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh percaya kepada Kristus Yesus. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena pelayanan dari para misionari yang dahulu datang ke Indonesia. Memberitakan Injil, membangun gereja. Engkau pakai Tuhan gerejamu, kalau boleh menjadi alat di tanganmu, bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga membuka pos dimanapun Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus.